Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Amen atau Alkitab Menjelaskan. Semua topik-topik yang kami angkat, jawabannya diambil dari Alkitab. Sedapat mungkin saya tidak memberikan pendapat saya, sedapat mungkin. Kalaupun ada sedikit-sedikit ya itu hanya bumbu saja ya. Tapi intinya semua pembahasan yang menjelaskan itu adalah Alkitab. Artinya sumbernya dari Alkitab. Baik, Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di episode ke-12 dari Amin, Alkitab Menjelaskan, kita akan membahas tentang bunuh diri. Ya, biasa orang menyingkatnya dengan bundir. Bunuh diri. Apa kata Alkitab tentang bunuh diri? Boleh atau tidak? Apakah itu hak? Itu tergantung kepada manusia, mau hidup atau mau mati itu tergantung dia, atau bagaimana? Nah, tentu ada banyak pendapat. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, apapun itu silakan, setiap orang bebas berpendapat. Tetapi sebagai orang Kristen, pedoman kita adalah firman Tuhan, Alkitab. Karena itu apa yang disampaikan oleh Alkitab kita dengarkan. Nah, keputusan nanti ada di tangan kita, mau taat atau tidak. Nah, baik, kita akan mulai pembahasan kita tentang bunuh diri. Apa kata Alkitab tentang bunuh diri? Saya mulai dengan data peristiwa bunuh diri di Indonesia. Kemudian nanti saya ambil data di negara Asia lainnya, yaitu Jepang, di mana Jepang adalah salah satu negara di dunia ini, tidak hanya di Asia, di dunia, tingkat bunuh dirinya cukup tinggi. Baru nanti terakhir, keseluruhan. Bagaimana bunuh diri di seluruh dunia. Nah, ini dia data bunuh diri di Indonesia. Tahun 2023, ada 1.226 kasus bunuh diri. 1.226 kasus. Kemudian di tahun 2024 ada 988 kasus, turun ya. Tapi itu data hanya Januari sampai September 2024. Belum sampai ke Desember, masih ada Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi. Nah, data yang saya dapat hanya sampai September 2024 dengan jumlah 988 kasus bunuh diri di Indonesia. Ada catatan Bapak Ibu bahwa data ini adalah data yang tercatat, data yang diketahui. Artinya ada peristiwa-peristiwa bunuh diri yang tidak tercatat, yang tidak diketahui. Ya, jadi ya kalau ditanya apakah jumlah ini itu betul-betul itu adanya, maka harus kita pahami kemungkinan yang terjadi lebih dari yang tercatat. Ya, lebih dari yang tercatat. Ini hanya yang tercatat. Selebihnya yang tidak tercatat nggak tahulah berapa. Baik, kita pindah ke data bunuh diri di Jepang. Di Jepang tahun 2023 luar biasa. 21.837 kasus. 21.837 kasus di Jepang. Itu tahun 2023. Sementara tahun 2024 sedikit turun menjadi 20.268 kasus. Jadi tinggi sekali ya. Dan dari data bunuh diri yang terjadi di Jepang, maka siapa-siapa yang bunuh diri itu ada laki, ada perempuan. Tapi yang perlu dicatat, ternyata yang statusnya pelajar itu tinggi. Ya, tinggi. Ini yang memprihatinkan, ya. Anak-anak sekolah belajar pintar, tapi terlalu mudah untuk mengambil keputusan bunuh diri, dan itu yang terjadi di sana. Nah, terakhir, data bunuh diri di dunia. Data yang saya peroleh tahun 2023 nggak ada. 2024
720.000 sampai 730.000 dalam 1 tahun. Banyak sekali. Hampir 1 juta ya. Penduduk dunia ini di dunia meninggal bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena usia tua, tapi karena bunuh diri. Oke, itu angka, data. Kemudian, apa alasan orang-orang bunuh diri? Maka ada beberapa catatan yang saya sampaikan ya. 1, merasa tidak ada jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi, dialami. Jadi putus asa. Ya, jalan sudah buntu. Yang kedua, merasa beban hidup ini terlalu berat. Ya, ujung-ujungnya nggak kuat, nggak sanggup, nggak ada jalan keluar, bunuh diri. Yang ketiga, merasa sendiri, nggak ada yang peduli. Jadi dia merasa beban ini dia harus pikul sendiri. Nggak ada orang yang empati dengan dia, nggak ada yang simpati dengan dia, nggak ada yang peduli dengan dia. Karena itu dia rasa, untuk apa lagi saya hidup, nggak ada yang peduli dengan saya. Saya hidup nggak ada yang peduli, mati pun saya rasa juga orang nggak peduli itu mati atau hidup. Ya udahlah, saya pilih mati. Berikutnya, yang keempat, dia bunuh diri karena merasa dirinya hanya jadi beban buat orang lain. Boro-boro membantu orang lain, membantu diri sendiri pun nggak bisa. Dan hidupnya dia hanya jadi beban bagi orang lain. Berikutnya, merasa diri tidak berharga. Saya mau hidup ya begini, mati juga begini, nggak ada harganya. Jadi untuk apa hidup? Kalau hidup dan mati sama. Udah aja, ngapain nunggu-nunggu? Sekarang aja matinya. Merasa diri tidak berharga. Berikutnya, merasa bersalah atau malu akibat perbuatannya. Ketahuan ini, ketahuan itu, malu, udah. Supaya nggak malu lagi, bunuh diri. Selesai. Menurut dia, selesai. Kemudian berikutnya lagi, 2 lagi yang terakhir. Kenapa bunuh diri? Ingin lari, ingin lepas dari rasa sakit yang tak tertahankan. Nah, jadi orang-orang menderita sakit, udah setiap hari, dari pagi menderita sakit, nanti siang juga kerasa sakit, malam sakit. Jadi sakitnya sudah tak tertahan lagi ya. Kalau hanya sehari 2 hari sakit mungkin masih kuat, seminggu masih kuat. Ini berbulan-bulan dia harus menderita sakit, sakit fisik, sakit juga kantong. Jadi bilang, udahlah saya ingin lepas dari rasa sakit yang gak kuat lagi nahannya. Jadi pilihannya apa? Meninggal saja. Caranya bagaimana? Kan belum meninggal, ya dibikin meninggal, bunuh diri saja. Ya, nah, dan yang terakhir, orang bunuh diri alasannya karena merasa putus hubungan dengan Tuhan. Sudah gak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Jadi gak ada lagi harapan dari Tuhan dengan Tuhan. Dan tidak ada juga rasa ya mau hukuman kayak mau apa, dosa, udah gak ada hubungan lagi. Karena saya sudah gak ada hubungan dengan Tuhan. Itu beberapa alasan kenapa orang memilih bunuh diri. Sebenarnya bagian dari bunuh diri ada cara-caranya. Kenapa orang bukan kenapa, bagaimana cara orang bunuh diri. Tapi di podcast ini sengaja saya memilih untuk tidak menyampaikannya kepada kita. Ya. Bagaimana cara mereka bunuh diri saya tidak sampaikan. Oke, sekarang kita masuk. Ada satu pertanyaan yang diajukan. Apakah tokoh-tokoh di Alkitab ada yang pernah melakukan tindakan bunuh diri? Nah, itu dia. Ya, dari Kejadian sampai ke Wahyu, itu Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 39 kitab di Perjanjian Lama, 27 kitab di Perjanjian Baru, totalnya 66 kitab. Apakah ada contoh-contoh orang yang bunuh diri di Alkitab? Itu pertanyaan yang ingin ada jawabannya. Ada atau tidak? Apakah bunuh diri itu hanya ada di Kejadian abad ke-20 ini saja kah? Dengan perkembangan zaman, kesulitan makin banyak gitu ya. Penyakit juga udah aneh-aneh. Mari kita lihat.
Alkitab menjelaskan bahwa di 1 Samuel 31 ayat yang keempat, Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini untuk menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ayat 5, ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ya ketika dia menjatuhkan diri pada pedangnya, ya otomatis berakibat pada kematian. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati kenapa? Menjatuhkan diri ke senjata. Ya, dengan kata lain dia bunuh diri. Ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Pembawa pedangnya, pembawa senjatanya pun ikut melakukan hal yang sama, alias ikut sama-sama bunuh diri. Jadi Saul tidak mati karena dibunuh, tapi dia mati karena dia sendiri dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, dan kemudian karena hal itu dia mati. Disimpulkan bahwa kematiannya Saul adalah karena keinginan diri sendiri, upaya diri sendiri, dan itu disebut dengan bunuh diri. Oke. Jadi Saul ternyata meninggalnya karena bunuh diri. Setelah dia mati nanti, lawan-lawannya memenggal kepalanya, ya. Terpisahlah kepalanya dengan badannya. Tapi itu setelah dia mati. Ada lagi nggak contoh di Alkitab? Ternyata ada yang mati, meninggal, bunuh diri. Oh, ada. Terdapat di 2 Samuel 17 ayat 23. Alkitab menjelaskan, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, beres-beresin dulu ya. Kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Kita garis bawahi kata kemudian menggantung diri. Ya, tadi saya sudah bilang ya, cara orang bunuh diri ada banyak, tapi nggak saya sebutkan. Ya, tapi ternyata kita tahu ada orang mati bunuh diri karena gantung diri. Ada. Yang lain-lainnya saya nggak jelaskan. Siapa itu Ahitofel yang gantung diri, bunuh diri dengan cara menggantung dirinya? Dia adalah penasihatnya Raja Daud. Ya, dia penasihat. Ketika nasihatnya nggak didengarkan, dia putus asa, dia mungkin malu, entahlah apa ininya, dan kemudian dia memilih untuk gantung diri, mati dengan cara bunuh diri. Itu contoh kedua. Sekarang contoh berikutnya. Terdapat di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-18. Ini contoh ketiga. Alkitab menjelaskan sebagai berikut. Segera sesudah Zimri melihat, ya, bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu. Jadi istana itu dia bakar, sedang ia sendiri ada di dalamnya. Dan ia mati terbakar. Ya, dia membakar istana, tapi dia nggak lari, dia nggak keluar. Dia sengaja membakar istana sekaligus membakar dirinya dan dia mati. Kalau orang mati dengan sengaja, dengan upaya yang pasti tahu. Kalau kamu naik ke lantai 17, jatuh, menjatuhkan diri ke bawah, ya pasti mati.
Orang bilang jangan, dia nggak peduli. Nah, itu bunuh diri namanya. Dia bilang ya siapa tahu kalau jatuh di bawah nanti nggak apa-apa. Ya, nggak mungkin. Jadi dia sudah sengaja melakukan itu, maka itu adalah bunuh diri. Siapa itu Zimri? Zimri adalah raja Israel yang berdosa. Melakukan hal yang jahat di mata Tuhan sehingga orang Israel ikut berdosa. Ya, jadi itulah, hati-hati jadi pimpinan. Pimpinan pasti punya pengikut. Pimpinan baik, pengikut dia ikut baik. Pemimpin tidak baik, pengikut jadi ikut-ikut tidak baik. Zimri raja Israel banyak melakukan dosa, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya orang Israel ikut semua melakukan hal yang sama dan ikut pula berdosa. Meninggal dengan cara bunuh diri. Kenapa? Kalah perang. Kotanya direbut oleh musuh. Oke, itu udah 3 ya. Dan semuanya ada di perjanjian lama. Bagaimana? Ada nggak kisah bunuh diri di perjanjian baru? Tentu ada. Kalau ini kita pasti ingat. Kalaupun tidak pasti ingat ya, kalau disebutkan, oh iya betul, baru saya jadi ingat. Siapa dia? Kita lihat Matius 27 ayat 5. Matius 27 ayat 5, Alkitab menjelaskan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Siapa dia? Dia adalah orang yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Sudah ingat namanya? Yes. Dia adalah Yudas Iskariot. Setelah dia lakukan, mungkin dia pikir hanya untuk nangkap Yesus, diadili, nanti toh keluar lagi. Tapi ternyata hukumannya adalah mati dan dia menyesal telah melakukan perbuatan menjual Yesus yang berakibat Yesus mati. Ya, sesuatu hal yang gak pernah kepikir sama dia. Dan dia menyesal, dia kembalikan uang, tidak diterima, dia pergi gantung diri, mati. Jadi ada 4 contoh, ya. Semua pelaku melakukan bunuh diri. Dan semua apa yang mereka lakukan itu tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana sikap Alkitab terhadap bunuh diri? Tadi ada 4 contoh yang sudah melakukan bunuh diri. Bapak Ibu, tidak ada ayat dari Kejadian sampai Wahyu yang isinya mengizinkan untuk bunuh diri. Gak ada. Ya, gak ada. Oh, ada ayat yang isinya kamu boleh, kamu silakan bunuh diri. Gak ada ayatnya. Ya, itu di Alkitab. Saya nggak ketemu. Kalau ada Bapak Ibu yang menemukannya bisa nanti kasih komen. Oh, ada Pak Yunus ayat ini. Oh ya sudah, saya jadi tahu. Nanti saya ralat karena saya sampai hari ini nggak ketemu ada ayat. Ya, udah cari-cari nggak ketemu. Jadi saya simpulkan nggak ada. Tidak ada ayat yang mengizinkan untuk bunuh diri. Nah, itu di Alkitab. Bagaimana dengan di dunia ini? Bagaimana dengan di Indonesia? Bolehkah orang memilih untuk bunuh diri? Setahu saya hanya ada 1 yang diizinkan untuk memutuskan saya akan mengakhiri hidup saya. Hanya ada 1. Berlaku di Indonesia juga berlaku di seluruh dunia. Istilahnya eutanasia. Eutanasia adalah keputusan yang diambil oleh seorang pasien. Karena penyakitnya sudah demikian rupa, membuat dia menderita sakit luar biasa, dan memang menurut medis tidak ada lagi harapannya untuk hidup. Jadi 2 hal itu, udah tidak ada harapan hidup. Tapi selama dia belum mati, belum meninggal, dia menderita sakit yang luar biasa, maka hukum memberi celah, memberikan pilihan untuk melakukan yang namanya eutanasia. Bunuh diri dengan alasan kesehatan. Itu berlaku di Indonesia, berlaku juga di dunia internasional karena eutanasia. Tapi Alkitab tidak pernah mengizinkan siapapun untuk bunuh diri. Dengan kata lain, Alkitab melarang tindakan bunuh diri. Ya, kenapa?
Karena bunuh diri adalah perbuatan dosa. Oh ya? Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa alasannya Alkitab melarang manusia untuk bunuh diri? Oke. Kita lihat ya alasannya ya. Alasan pertama. Kata bunuh diri, ada kata bunuh. Kalau bunuh bisa mati kan? Pembunuhan. Kalau penganiayaan bisa mati, bisa juga selamat hidup. Tapi kalau pembunuhan, nah itu umumnya terjadi kematian. Oke. Bunuh diri ada kata bunuh, sedangkan Alkitab jelas-jelas melarang membunuh. Kegiatan pembunuhan itu jelas-jelas dilarang. Baik dilakukan untuk orang lain, membunuh orang lain, juga membunuh diri sendiri, sama-sama pembunuhan. 10 perintah Allah. Keluaran 20 ayat 13. Dari 10 itu, di Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Ini udah pasti, udah jelas. Udah ada larangan, jangan membunuh. Membunuh siapapun, termasuk membunuh diri sendiri. Itu dilarang. Nah, itu alasannya. Bunuh diri termasuk pembunuhan. Memang yang dibunuh dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi pelakunya dia, korbannya pun dia. Kalau membunuh orang lain, ada korban dan dia sebagai pelaku, dia harus dimintain pertanggungjawaban pidana. Tapi ini membunuh diri sendiri, pelaku dia, korbannya dia, nggak bisa dihukum. Orang udah mati dan yang membunuh dia sendiri, nah ya itu tidak boleh. Alkitab sudah melarang. Ada di Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Kedua, kenapa Alkitab melarang bunuh diri? Alasan kedua, hidup ini miliknya Allah, miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Kita hanya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Tapi hidup ini sendiri bukan milik kita. Itu miliknya Tuhan. Jadi kalau miliknya Tuhan, nggak boleh kita yang suka-suka. Ini aku, bagaimana aku, suka-sukaku. Kan pernah dulu ada lagu ya. Lagu ini liriknya kurang lebih begini. Aku tetap aku yang berjalan dengan pikiranku, dengan otakku. Nah, ada lagu yang seperti itu. Kemudian ada juga sebuah puisi yang terkenal kan, dari Khairil Anwar, berjudul Aku. Nah, aku. Nah, jadi tidak boleh, Alkitab tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk menentukan sendiri kapan dia hidup, kapan dia mati. Enggak. Karena hidup itu adalah miliknya Tuhan. Oke. Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 100 ayat 3 menjelaskan begini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita semua, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita. Jadi kita ini kepunyaannya Allah, kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Bukan milik kita sendiri dan kita bilang suka-suka saya dong, ini hidup saya. Mau jadi ini, jadi itu, suka saya. Ya betul, mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengacara, jadi politikus, memang pilihan kita. Tapi soal hidup, itu bukan pilihan kita. Ya, kita ini miliknya Tuhan. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Itu di Mazmur 100 ayat 3. Di Ayub 1 ayat 21, kita menjelaskan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Perhatikan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan pula yang mengambil kehidupan, jadi mati. Itu Tuhan yang menentukan, bukan kita. Tuhan itu bukan hanya memberikan harta, memberikan kekayaan, memberikan popularitas, tapi terutama Tuhan memberikan hidup.
Kekayaan bisa dicari, hidup pun dicari di mana yuk. Orang yang sakit sekarat, menderita, kalau dia konglomerat, dia akan bilang, kumpulkan, cari dokter yang paling hebat, paling bagus. Oh, punya uang. Dokter mana yang bisa menyembuhkan, berapapun biayanya, saya akan bayar. Konglomerat sendiri meninggal kok. Ya kan? Gak ada konglomerat yang hidup selamanya karena uangnya banyak, punya awet muda terus, sehat terus, gak ada kan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pada waktunya Tuhan tentukan kembali pulang, meninggal. Ya. Jadi manusia tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya apapun alasannya. Karena hidup adalah pemberian Tuhan dan hidup itu adalah miliknya Tuhan. Oke, makanya dilarang untuk bunuh diri. Karena hidupmu bukan hidupmu sendiri, bukan milikmu sendiri, tapi miliknya Allah, miliknya Tuhan. Alasan ketiga, bunuh diri itu bertentangan dengan perintah Tuhan untuk kita harus beriman, kita harus berharap, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Itu perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau mengambil sikap bunuh diri itu berarti tidak lagi beriman, tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, tidak punya lagi harapan. Udahlah, putus asa, Tuhan juga nggak sanggup nolong saya. Nggak boleh. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Tuhan itu penolong, penolong yang setia, gak pernah capek. Orang minta bantuan, jangan coba-coba tengah malam, orang lagi tidur, gedor-gedor, ngeganggu dia. Emang gak ada waktu lagi untuk besok. Gitu ya. Tapi kalau Tuhan 24 jam mendengarkan suara kita, Dia tidak pernah tidur, tidak pernah lelah. Kapan saja kita membutuhkan datang kepadanya. Dia penolong, ya. Kita boleh dan harus berharap hanya kepada Dia. Jadi kalau kita bunuh diri, artinya kita udah bukan tidak punya harapan, tapi kita yang memutuskan, udah nggak ada harapan lagi. Itu kan kata kita. Sementara Tuhan itu selalu adalah harapan kita. Manusia sudah terbatas membantu, Tuhan tidak pernah punya batas. Karena Dia maha kuasa. Ya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Alkitab melarang untuk bunuh diri. Pertanyaan berikutnya, apakah pelaku bunuh diri masuk neraka? Jawabannya, bunuh diri itu kan dosa. Ada larangan kan, jangan membunuh, dilakukan, dosa. Kalau orang berdosa, tempatnya di mana? Ada surga dan neraka. Tempat orang berdosa di mana? Ya, betul. Jadi mau nggak masuk neraka? Nggak mau. Kenapa orang bisa masuk neraka? Tempat kumpulan siapa semua? Para pendosa semua kan. Jadi kalau bunuh diri adalah dosa, maka tempatnya adalah neraka. Terakhir, bagaimana agar terhindar dari perbuatan bunuh diri? Ya, ini bisa menimpa siapa saja. Orang pintar, orang kurang pintar, orang kaya, orang kurang kaya, orang terkenal, bunuh diri ada dan banyak. Orang tidak terkenal juga bunuh diri ada. Nah, siapa aja bisa punya masalah, siapa aja bisa sakit, siapa saja bisa putus asa. Bagaimana agar terhindar dari perbuatan bunuh diri? 1, dekat kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, selama ada Tuhan, saya aman, saya tenang. Sebab kalau orang dekat sama Tuhan, maka apapun masalah yang dihadapi, dia percaya dan dia serahkan Tuhan. Aku tahu engkau selalu ada dekat denganku. Aku dekat dengan engkau. Istilah sekarang ordal, orang dalam. Saya ini orang dalamnya Tuhan, orang dekatnya Tuhan.
Maka saya nggak berjalan sendiri, nggak memikul sendiri. Ada Tuhan yang selalu berserta dengan saya. Nah, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, ini orang dekat dengan Tuhan, dia akan kuat. Tapi kalau jauh dari Tuhan, dia lemah lah. Hadapi segala-galanya sendiri, nggak ada penopang. Kalau ada orang bilang, Pak Yunus, ada masalah, saya akan mendukung Bapak. Saya udah besar hati itu. Apalagi yang ngomong ini orang punya jabatan, orang punya uang. Oh, besar hati saya. Apalagi Tuhan, itu penopang kita, itu penolong kita, itu kekuatan kita. Apalagi yang harus saya takuti, apalagi yang kita harus khawatirkan dalam hidup ini. Ya, jadi agar terhindar dari perbuatan bunuh diri dan jauhlah dari perbuatan bunuh diri adalah dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu, Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan tidak hanya memberi janji, banyak janji-janji Tuhan, tapi Tuhan membuktikan bahwa Dia penolong yang setia. Yang kedua, bagaimana agar terhindar dari perbuatan bunuh diri? Yang kedua adalah kita punya prinsip, tidak ada masalah yang terlalu sulit buat Tuhan. Bahkan tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Seberat apapun masalah kita, Tuhan sanggup untuk membantu menyelesaikannya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, jadi datang kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, andalkan Tuhan, karena kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang tidak terbatas. Dia nggak hanya punya kuasa, tapi Dia maha kuasa. Sayang kalau kita nggak pakai itu, kita memilih keputusan sendiri, udahlah bunuh diri. Sayang, jangan sampai terjadi. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita terhindar dari perbuatan bunuh diri? Ketika tidak ada lagi yang peduli padamu, merasa sendiri, merasa semua orang menjauh, ingat, masih ada Yesus yang selalu peduli padamu. Nah, ketika orang udah kabur semua, waktu jaya semua datang, semut datangi gula, tapi ketika masalah, orang semua lari meninggalkan. Ingat, masih ada Yesus yang peduli padamu. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Itu. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan Bapak Ibu saya, kita. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Orang lain boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan patah hati, jangan putus asa. Masih ada Yesus sebagai penolong yang setia. Jadi dengan 3 hal itu, gak ada alasan lagi untuk bunuh diri. Tapi kalau 3 hal ini tidak kita lakukan, ya akhirnya cepat-cepat mikirnya apa? Udah mengakhiri hidup. Hidup ini indah, apalagi bersama dengan Yesus. Masalah boleh datang, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai. Ya, jadi hidup yang indah ini harus kita nikmati. Jangan kita akhiri apalagi dengan cara yang salah. Bunuh diri, itu dosa. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Demikian Bapak Ibu sekalian, di episode yang ke-12 dengan topik tentang bunuh diri, ya. Apa kata Alkitab tentang bunuh diri, ya. Oke, semoga memberkati kita. Orang-orang yang selama ini masih ragu-ragu, bolehkah, tidak bolehkah bunuh diri, atau abu-abu, mungkin boleh karena gini. Sekarang jelas dan tegas, tidak boleh. Ya, kita akan bahas di episode ke-13. Topiknya adalah apa kata Alkitab tentang malaikat. Begitu saya persiapkan materi tentang malaikat,
saya lihat ada satu potongan khotbah yang kemudian dikomentari cukup banyak, yaitu tentang Lucifer. Ya, Lucifer itu tidak ada di Alkitab. Oke, nanti di episode berikutnya, episode ke-13, kita akan bahas apa kata Alkitab tentang malaikat. Sampai di sini dulu pertemuan kita tentang bunuh diri. Bertemu di waktu yang akan datang di episode ke-13. Tolong tetap bantu dukung kami dengan doa, dengan dana. Bantu kami dengan like, dengan share. Setelah nonton, bagikan ke orang lain. Atau mungkin saja ada yang tidak sempat nonton. Bantu, bagikan. Siapa tahu ini membantu orang lain yang mau bunuh diri. Ya, tahu bahwa itu dosa, gak jadi dia bunuh diri. Ayo, jadi berkat dengan cara share. Nah, tentu saja kami juga mohon bantuannya yang belum subscribe, bisa bantu dengan subscribe. Saya Yunus Timotius, pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.